Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman dari jurusan Desain Komunikasi Visual, kelas 1 DKVP 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari Bapak Muhammad Ustadz Ridho selaku dosen matkul agama Islam. Ya, pertanyaan UTS pertama yaitu sebutkan sifat wajib bagi Allah, 20 sifat wajib bagi Allah dan artinya. Sifat wajib yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada. Wujud adalah adanya Allah itu bukan karena ada yang menciptakannya, tetapi Allah itu ada dengan zatnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kidam. Kidam artinya adalah dahulu atau awal. Kidam, sifat Allah ini menandakan bahwa Allah sebagai pencipta yang lebih dahulu atau adanya daripada semesta alam yang ia ciptakan. Sifat wajib yang ketiga adalah baka. Baka artinya kekal. Baka adalah Allah merupakan suatu zat yang abadi dan kekal selamanya, karena Allah bersifat baga. Yang keempat, sifat wajib keempat adalah mukhalafatu lil hawadi, yaitu artinya berbeda dengan ciptaannya. Sifatnya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan yang ia ciptakan. Tidak ada hal di dunia ini yang menyerupainya. Itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima, qiyamuhu binafsi, artinya berdiri sendiri. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri dengan zatnya sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Maksudnya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan atau menciptakannya. Sifat wajib yang keenam adalah wadaniyah. Wadaniyah adalah artinya tunggal esa. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, baik itu esa zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Esa zatnya maksudnya, zat Allah bukanlah hasil dari penjumlahan dan pemikiran atau penyatuan satu unsur dengan unsur yang lainnya. Itu yang keenam. Sifat yang ketujuh adalah kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Kudrat adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang itu mutlak. Itu tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasinya, baik terhadap zatnya sendiri maupun terhadap makhluk-makhluknya. Sifat wajib yang ke-8 yaitu irada. Irada artinya berkehendak. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta beserta isinya atas berkehendakannya sendiri tanpa ada campur tangan dari pihak lainnya. Ataupun Allah Subhanahu wa taala kehendakin pasti akan terjadi. Yang kesembilan, sifat wajib bagi Allah yang kesembilan ini adalah ilmu. Ilmu atau artinya mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan dan kepandaian akan segala hal, artinya ilmu Allah itu tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Sifat wajib yang ke-10 adalah hayat. Hayat artinya hidup. Hidupnya Allah itu tidak ada yang menghidupkannya, melainkan hidup dengan zatnya sendiri, karena Allah maha sempurna, berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Sifat wajib yang ke-11 yaitu sama artinya mendengar. Allah Subhanahu wa taala dapat mendengar semua suara yang ada di dalam semesta. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala walaupun suara itu sangat pelan. Itu yang ke-11. Sifat wajib yang ke-12 adalah basar. Basar artinya melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatannya Allah bersifat mutlak, artinya tidak dibatasi oleh jarak dan tidak dapat dihalangi oleh penghalang atau penghalang apapun. Nah, itu dia. Sifat wajib yang ke-13 adalah kalam. Kalam artinya berbicara atau berfirman.
Allah Subhanahu wa taala bersifat kalam, artinya Allah berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Itu yang ke-13. Sifat wajib yang ke-14 adalah kanuhu. Kanuhu qadirun, yaitu kedalaman Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Sifat wajib yang ke-15 adalah kanuhu muridun. Kanuhu muridun yaitu keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu ia berkehendak atas nasib dan takdir manusia. Yang ke-16, kanuhu alimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mengetahui akan tiap-tiap sesuatu, mengetahui segala hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Allah pun dapat mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Yang ke-17, kanuhu ayun. Kanuhu ayun yaitu keadaan Allah Ta'ala yang hidup. Allah adalah zat yang hidup. Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah. Yang ke-18, kanuhu sami'un. Kanuhu sami'un yaitu keadaan Allah Ta'ala yang mendengarkan. Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan atau doa hambanya. Yang ke-19, kanuhu basirun. Kanuhu basirun yaitu keadaan Allah Ta'ala yang melihat akan tiap-tiap yang mau jadat benda yang ada. Allah selalu melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berbuat baik kepada orang lain atau siapapun itu. Yang ke-20, sifat wajib bagi Allah adalah kanuhu mutakalimun, yaitu keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata. Allah tidak bisu. Allah tidak bisu, ia berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran telah kita jadikan pedoman hidup, maka kita telah patuh dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekian dari saya, jawaban soal nomor 1 UTS dari Bapak Muhammad Ustadz Ridho. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you.